Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Adi Ratnasari beserta teman-teman saya yaitu Aliyah Hidayanti, Rafah, Khairia Sabila Editia, dan Liandra Aulia Fareza. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kasus politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi, yang salah satu contoh pengejawantahan daripada demokrasi ini adalah adanya pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan, di mana demokrasi saat ini terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Ajang pemilihan kepala desa merupakan ajang demokrasi lokal yang terjadi di desa. Dalam prosesnya, pemilihan kepala desa selalu diiringi dengan berbagai dinamika sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Bahkan dalam beberapa kasus pemilihan kepala desa seringkali disertai dengan konflik fisik antara pendukung. Dinamika proses perebutan kekuasaan melalui pemilihan kepala desa pada tingkat desa bisa dikatakan sebagai dinamika politik yang menarik dan khas sesuai dengan karakteristik masyarakat desa itu sendiri dan juga dibarengi dengan karakteristik penduduk di masing-masing desa yang ada. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa dinamika yang mempengaruhi itu bervariatif. Dalam faktor politik, seringkali peran tokoh masyarakat, tokoh organisasi, keagamaan akan signifikan karena karakteristik penduduk desa cenderung patuh, percaya, dan selalu mengikuti pesan dari tokoh tersebut atau kiai, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi keagamaan. Berikutnya disambung dengan teman saya Aliyah Hidayanti. Pada dinamika sosial masyarakat desa, para calon kepala desa memiliki suatu kekuasaan yang berbentuk latar belakang figur, pendidikan, keturunan, dan ketokohan. Masyarakat desa sebagai pemilih akan menentukan pilihannya dengan berbagai pertimbangan yang ada. Karena bagi masyarakat desa, umumnya pilkades tidak hanya ajang pertarungan perebutan kekuasaan. Lebih dari itu, pilkades menyangkut harga diri, kehormatan, dan simbol sosial karena kekalahan dalam pilkades menjadikan malu sosial yang akan terekam dan menjadi uji kasus pola kehidupan bersosial di desa. Masyarakat desa menganggapnya sebagai pengukuhan status sosial yang dekat dengan kehormatan dan harga diri karena untuk mencalonkan diri, kandidat harus memiliki kemampuan personal, ikatan kekerabatan, serta kekayaan. Contoh kasus politik uang yang terjadi dalam Pilkades Desa Payung Sekaki. Pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 51 desa sekabupaten Rokan Hulu atau Rohul yang digelar Rabu 12 Desember 2018 berlangsung aman dan lancar. Namun ada beberapa calon kepala desa atau cakades yang mengajukan gugatan ke panitia pilkades karena diduga ada money politik atau politik uang dalam permasalahan DPT. Untuk Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, besaran politik uang yang terjadi dalam pilkades antara 150.000 sampai 200.000. Ketika keran demokrasi dibuka selebar-lebarnya, justru demokrasi lokal di desa terkotori dengan adanya politik uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arpa. Desa Payung Sekaki merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Dalam kriteria, prinsip, bentuk, materi, dan tim pemenang, biaya larangan dan sanksi kampanye pada Pasal 55 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan biaya pemilih kepala desa dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, dijelaskan bahwa masyarakat pemilih, panitia pemilihan, tim sukses, dan para calon kepala desa perlu bersama-sama membangun budaya hukum anti korupsi melalui pembuatan fakta integritas anti korupsi. Terdapat sanksi tegas apabila ada calon kepala desa melakukan kegiatan yang mengarah pada politik uang, misalnya langsung didiskualifikasi. Terkait substansi hukum, Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dapat dijadikan sebagai alat hukum untuk memberantas politik uang dalam pilkades. Pembelian suara atau vote buying dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari calon kades kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberi suara bagi si pemberi. Mereka tidak lagi melihat kualitas visi misi, program pengalaman kerja, kinerja, dan berbagai pertimbangan rasional lainnya dalam memilih kandidat, tapi menggunakan rasionalitas material. Pemilu menjadi pasar karena mempertemukan kandidat atau pemberi yang lapar kekuasaan dan masyarakat atau penerima dalam menjual suaranya untuk kepentingan jangka pendek, melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak. Adanya indikasi bahwa terjadi politik uang dalam pilkades di Desa Payung Sekaki yang dilakukan oleh beberapa calon kepala desa dalam pilkades Payung Sekaki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Khairiyah Sabila. Permasalahan yang lain telah dianggap sering terjadi dan kita dapat dalam pemilihan kepala desa, yaitu pada saat pencoblosan adanya fenomena serangan fajar atau beredarnya pemalsuan kartu panggilan memilih. Bagi masyarakat, politik uang dalam pilkades sudah lumrah terjadi, terutama di Kabupaten Rokan Hulu sendiri. Setiap pilkades pemilih pasti mendapat amplop dari calon kepala desa yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa tersebut. Bahkan kebanyakan warga desa sudah menunggu amplop dari calon. Mereka juga tidak segan untuk menceritakan berapa jumlah amplop yang sudah diterima kepada orang lain. Salah satu alasan mengapa para calon kepala desa melakukan politik uang adalah mereka takut kalah saing dengan calon lain. Calon yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para calon yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama. Politik uang dengan cara pembelian suara akan berujung pada korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBDes, di mana terjadi kerjasama antara kepala desa dan BPD. Kesimpulan contoh kasus. 1. Faktor terjadinya praktik money politik yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan, faktor tekanan, dan juga karena ikut-ikutan, karena merasa sesuatu yang biasa. Selain itu, alasan pengetahuan tidak tahunya bahwa jual beli hak suara melanggar norma moral dan agama berkaitan dengan pola budaya suatu masyarakat. Ada indikasi kuat bahwa bagi kebanyakan masyarakat kita, baik yang miskin maupun yang berkecukupan, masih merasa samar tentang kasus money politik. 2. Proses terjadi praktek money politik di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, menurut responden, masyarakat sangat beragam, mulai dari pembagian sembako sampai dengan pemberian alat untuk beribadah. 3. Unsur yang terlibat dalam kegiatan praktek money politik umumnya hampir sama dengan daerah-daerah lain. Tim sukses yang dibentuk oleh partai politik atau perseorangan sangat tinggi perannya. Hal ini menjadi rahasia umum lagi, karena yang bergerak di lapangan tidak mungkin dilakukan oleh calon legislatif. Menurut masyarakat bahwa mekanisme money politik selalu dilakukan melalui tim sukses. 4. Pengambilan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat terhadap pendidikan politik agar mengurangi kecurangan dan terjadi money politik di masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Aulia. Saran 1. Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai pemilu dengan sebaik-baiknya.
menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat. Dan sebaiknya pemerintah membuat pembenahan, misal pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih. Kedua, bagi partai politik, hendaknya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan tidak melakukan praktek money politik. Yang ketiga, bagi masyarakat supaya tidak mau menerima praktek money politik yang dilakukan oleh partai politik agar tidak menyesal untuk kedepannya dan tidak golput dalam pemilihan, dan juga harus peka terhadap partai politik. 4. Bagi mahasiswa, seharusnya mahasiswa lebih peduli terhadap informasi terkait dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat menularkan ilmu yang didapat kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mengerti tentang pemilu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Kak Adera. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.